Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, pada saat ini saya ingin berbagi mengenai profil Edmodo yang sudah saya buat di grup saya dalam rangka pembelajaran digital kelas. Nama saya adalah Kenti Sundari. Saya memiliki grup IPA. Grup IPA saya ini ada grup-grup kecil. Ya, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, 7A, 7B, 7C, 9E, F, G sesuai dengan kelas yang saya ajar. Kemudian untuk kelas 7, 8, dan 9 lainnya yang tidak saya ajar, maka mereka bisa mendaftar melalui grup yang ini. Nah, semua member saya ada 159 orang. Kemudian perencanaan saya bisa saya tayangkan di sini. Perencanaan pelaksanaan implementasi kelas digital dengan memanfaatkan Edmodo melalui materi klasifikasi, makhluk hidup, dan persiapan ulangan kenaikan kelas dengan subtopik dikotil dan monokotil serta latihan ulangan semester 2. Nah, beberapa masalah-masalah yang sudah ada di sini saya tayangkan pada pola acuh laporan pelaksanaan atau laporan implementasi kelas digital melalui PowerPoint ini. Implementasi kelas digital, nama Kenti Sundari, Institusi SMP Negeri 197 Jakarta. Perencanaannya tadi topiknya adalah klasifikasi makhluk hidup dan persiapan UKK dengan subtopik dikotil dan monokotil. Permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran sebelum saya memanfaatkan Edmodo adalah pemberian tugas dan pengumpulan tugas yang seringkali di kelas itu mengalami keterlambatan karena anak-anak belum mengerjakan atau mengerjakan tidak selesai, atau bahkan saya tidak ada waktu untuk memasukkan atau menilai tugas anak-anak di dalam kelas. Kemudian kalau ditumpuk di ruang guru pun terlalu memakan tempat. Kemudian yang kedua, input nilai dari manual ke komputer juga memakan waktu. Berikutnya, kegiatan guru dan siswa dalam memanfaatkan Edmodo pada pembelajaran adalah satu, guru membuat catatan dan tugas untuk siswa, memberikan duduk pada tugas siswa, login sebagai guru, membagikan alamat web Edmodo dan kode masuk untuk siswa melalui Facebook, Gmail, dan juga lisan atau juga melalui grup WA di kelas. Kemudian setelah anak mengerjakan tugas, guru mengekspor nilai ke dalam daftar nilai berbentuk Excel dan melaporkan melalui screencast Omegle. Tugas siswa, login sebagai siswa menggunakan kode yang diberikan oleh guru dari Edmodo, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan bertanya atau berkomentar di kolom reply. Berikutnya adalah rencana pembelajaran, akan saya lampirkan nanti di laporannya. Berikutnya adalah monitoring pemantauan pembelajaran dalam kelas digital. Nah, ini adalah akun-akun siswa dan akun orang tua siswa yang kebetulan anak-anaknya tidak mempunyai fasilitas internet di rumah, sehingga saya suruh mengerjakannya di sekolah. Berikutnya pelaksanaan teacher account atau akun guru saya Kenti Sundari dengan email kentibio@gmail.com. Kemudian ini adalah tadi tayangan dari kelas saya 7B. Untuk kelas 7B saja membernya ada 40 siswa. Kemudian di sini juga ada assignment center, penilaian-penilaian yang sudah masuk dari submit quiz yang dikumpulkan oleh anak-anak. Berikutnya name of class and group code. Grup kodenya karena tidak bisa saya tayangkan karena saya lock, karena setiap kali saya buka kan saya harus mereset, otomatis akan terreset sendiri, sehingga saya agak kesulitan untuk menyampaikan kepada anak-anak untuk komunikasinya. Sehingga ini tadi nama kelas-kelas saya, grup kodenya cukup saya copy, kemudian saya bagikan melalui Facebook, Gmail, dan sebagainya. Ada juga saya buat lisan ke sekolah atau melalui grup WA kelas. Nah, berikutnya ini adalah kelas member, anggota kelas untuk kesemuanya 158, bahkan tadi sudah meningkat menjadi 159, terbagi menjadi beberapa kelas tadi. Kemudian adalah digital material, library material. Kemudian nanti saya juga akan menunjukkan bagaimana saya masukkan digital material yang baru. Ya, di sini ada kuis saya, tugas saya, my quizzes, my assignment, dan juga
kumpulan soal-soal yang dikerjakan oleh anak-anak yang sebenarnya semuanya termasuk dalam kuis. Nah, ini adalah 5 tipe kuis yang bisa kita lihat di sini. Isian, kemudian ini adalah pilihan ganda, maksudnya jawaban singkat. Pilihan ganda ada di sini, ini betul salah, ini memasangkan. Jadi ada 5 tipe kuis. Berikutnya aktivitas siswa, saya tayangkan sedikit yang turn in pada materi saya yang due date-nya tanggal 6 Mei, yaitu ada 24 replies, 24 jawaban. Walaupun mereka belum tepat, sebenarnya harusnya di sini menyetorkannya, tapi mereka menyetorkannya melalui reply, sehingga saya memang agak kesulitan untuk memasukkan nilainya masih secara manual. Berikutnya ini adalah masih submission dari anak-anak, pengumpulan tugasnya. Ini ada turn in, ada 6 siswa untuk tugas yang saya berikan, due date-nya tanggal 8 Juni, yaitu berisi soal-soal UKK. Berikutnya ini masih aktivitas siswa dalam quiz taking atau store soal atau store jawaban atau submitted. Nah, ini ada nama-nama siswa, hanya beberapa saya tayangkan. Kemudian ini adalah hasil rekam progres siswa. Ini baru kelas khusus untuk 7B. Saya belum sampai untuk kelas-kelas yang lain, nanti bisa kita lihat. Ya, demikian presentasi saya untuk pola acuh laporan implementasi kelas digital yang saya download dari Courseware. Berikutnya kita akan kembali ke sini. Tadi saya akan menunjukkan home saya. Ya, ini adalah home saya. Kemudian adalah materi-materi yang sudah saya posting. Beberapa sudah kemudian untuk menyampaikan komunikasi kepada siswa, ternyata ada siswa yang masuk sebagai guru. Sehingga saya menulis ini, kamu harusnya login sebagai siswa. Gitu. Ini adalah soal yang sudah saya memberikan ini komentar, menjawab di turn in, karena beberapa anak menjawab lewat reply. Nah, seperti ini mereka menjawab melalui reply, tidak melalui turn in, sehingga tidak otomatis bisa masuk ke dalam progres nilai. Ya, ini beberapa soal-soal yang terakhir saya beri tanggapan, jangan menjawab di reply seperti itu supaya mudah dipantau. Berikutnya untuk progres kita bisa akan lihat 7A. Mereka baru menyetorkan untuk KD 6.3 di sebelah kanan ini. Kemudian kita ke progres lagi, kelas 7B sudah, tadi ke 7C saja. Ke 7C ya. Ini baru sedikit sekali. Kebetulan memang anak-anak di kelas 7C ini agak lamban untuk motivasi untuk, padahal saya sudah tanyakan apakah mereka mempunyai fasilitas untuk HP Android misalnya, ada, tetapi memang masih kurang motivasinya. Berikutnya ini adalah library. Nah, kemudian saya akan memasukkan new library. Saya akan upload file yang saya buat berjudul materi dikotil dan monokotil. Saya akan masukkan ke dalam library. Ya, jaringannya memang agak lambat karena saya hanya menggunakan hotspot dari HP. Ya, ini pun saya sosialisasikan juga kepada anak-anak di kelas supaya mereka memanfaatkan kemajuan atau kecanggihan teknologi seperti HP tidak hanya untuk bermain-main saja, tetapi ternyata bisa kita pergunakan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, memang agak lama ini, sepertinya sinyalnya agak lambat sekali. Kedepannya insya Allah saya akan membuat lembar Edmodo dari awal tahun, sehingga nanti saya akan lebih mudah untuk memantau nilai daripada
siswa dan tugas-tugas schedule saya. Selama ini saya belum membuat schedule untuk saya di awal tahun karena pembelajarannya yang pembelajar menggunakan Edmodo-nya pun baru. Sepertinya agak kesulitan, saya akan cek dulu sinyalnya. Ya, memang agak lama. Ya, sambil menunggu kita akan melihat lagi. Nah, jadi nanti kegiatan guru yang tadi mengupload materi pembelajaran itu nanti akan saya masukkan ke dalam tugas catatan dan tugas yang diberikan kepada siswa. Kemudian akan saya beri batas tanggal untuk, tapi kalau materi sih tidak ada batas tanggal sebenarnya, tapi untuk tugas-tugasnya seperti tadi saya berikan tanggal, ada tugas yang saya berikan sampai tanggal 8 Juni maksudnya, karena ulangan IPA itu adalah tanggal 8, jadi otomatis setelah tanggal 8 tidak akan bisa masuk ke dalam daftar nilai saya. Ya, kita kembali ke monitor Edmodo, barangkali sudah. Sepertinya memang ada kesulitan, nanti akan saya ulang kembali untuk menguploadnya. Memang kadang-kadang seperti itu kesulitannya. Namun demikian apabila sudah kita upload, maka kita akan mudah sekali untuk membagikannya kepada anak-anak. Ya, mudah-mudahan untuk yang kedua ini lebih lancar lagi. Sepertinya juga memang masih memakan waktu. Baiklah, kalau begitu ini akan saya tunda, tapi seperti itulah cara memasukkannya. Nah, kemudian saya akan ke icon di sini, My Professional Learning Community. Ini kalau saya klik, maka saya sudah connect dengan teman-teman yang berhubungan dengan Edmodo, ada adik-adik ilmu pengetahuan dan juga teman-teman dari sekolah-sekolah lain. Memang sinyalnya sepertinya agak lambat. Kemudian ada notifikasi dari siswa dan ini adalah akun saya. Ya, kita akan mengecek sedikit demi sedikit yang ada di dalam library saya ini. Nah, ini ada kuis saya, tugas saya, my quizzes sebenarnya sama juga. Ini ada kuis-kuis yang masih berbentuk file-file. Kemudian ada juga gambar-gambar. Ini akan memudahkan ketika saya membuat soal dan sudah memiliki gambarnya. Nah, ini ada materi berbentuk video-video yang sudah ada di situ. Nah, kemudian ketika saya akan mengupload atau memberikan tugas kepada siswa, misalnya saya akan coba tunjukkan, misalnya memberikan tadi yang 7C ABC untuk kelas saya sebenarnya sudah saya beri tugas, tapi saya akan coba menunjukkan bagaimana memberikan tugas yang sudah saya simpan di dalam library untuk anak-anak. Ya, kita menunggu loading dulu, kebetulan internetnya sedang agak lemot. Tidak apa-apa, saya masukkan di kelas besar saja. Nah, soal yang sudah saya simpan saya muatkan dari sini melalui load of collection. Ya, misalnya saya akan memasukkan kuis isian seri kumpulan soal-soal semester isian. Nah, saya akan memberikan batas tanggal, misalnya tanggal 8 Juni jam 11.45 PM malam. Ya, seperti itu. Nah,
Jadi bagi anak-anak yang kebetulan